Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial terkait dengan cuti tahunannya. Yang pertama dengan menggunakan Android. Kita pertama-tama langsung masuk ke Sinaga. Setelah itu di sana kita nanti akan melihat cuti online-nya. Nah, pada menu cuti online itu kita klik, nanti muncul menu ya. Di sana ada profil pegawaian, cuti tahunan dan lain-lain. Ada beberapa menu di sana. Kita bisa langsung masuk ke cuti tahunan ajukan ya. Itu ada tulisan ajukan, langsung kirim, langsung diklik. Nanti akan ada aturan-aturan yang perlu kita baca dulu ya, agar kita paham. Baru setelah itu terakhir itu di bawah ada ajukan. Jadi hampir sama dengan yang berada di laptop. Kita tinggal isi saja, nanti ajukan permohonan. Demikian kalau menggunakan Android. Sedangkan kalau menggunakan laptop adalah kita masuk ke Google dulu. Kita masuk ke Google ya. Kita masuk di Google ya, Sinaga Jateng. Nah, maka kita akan melihat di tampilan paling atas ada sistem pelayanan kepegawaian atau Sinaga BKD Provinsi Jateng. Kita klik, kemudian kita masukkan ke sistem ya, ada NIP sama passwordnya, lalu kita masuk ke login, kita masuk ke cuti tahunan ya. Kita masuk ke cuti tahunan, di sana kita klik ajukan. Nah seperti ini. Kemudian sebelumnya kita bacakan juga ya, tentang bagaimana mengajukan cuti tahunan. Baik, kita masuk ke ketentuan lain-lain. Sebelum kita memilih atau ingin memasukkan ajuan cuti, kita baca dulu aturannya. Yang pertama, PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Kedua, dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. 3. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri hanya diberikan oleh PPK. Itu adalah pejabat pembuat komitmen. 4. Dalam hal mendesak sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 3, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak cuti. Yang kelima, pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen. 6. PPK setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan. 7. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS. Ke-8. PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. 9. PNS yang telah selesai menjalankan CTLN, cuti di luar tanggungan negara, dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling lambat 1 tahun sejak diaktifkan kembali PNS. 10. Penghasilan lain yang antara lain berupa tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami aturan tersebut dapat di-download ya. Ini yang pertama PKPKN 24 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS, yang kedua salinan PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Oke, kita kembali ke layar sebelumnya yaitu tentang layanan cuti, pengajuan cuti.
yang mau mengajukan ini lewat sini nih, ajukan. Kemudian di sini ada aturannya juga. Terus ini ada bawah kanan bawah ini ada ajukan ya. Nah, pada saat kita memasuki ajukan ternyata ada ketentuan pengajuan cuti tahunan ini. Jadi cuti tahunan ini yang pertama PNS dan CPNS yang sudah bekerja 1 tahun berhak atas cuti tahunan. 2. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah 12 hari kerja. 3. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 hari kerja. Kemudian yang keempat, untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana maksud pada angka 1, PNS atau CPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. 5. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana pada angka 4, pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan kepada PNS atau CPNS yang bersangkutan. Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana maksud 4 dan 5 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir. 7. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, Saudara Heru misalnya ini, Heru Sudianto dalam tahun 2018 tidak mengajukan cuti tahunan. Pada 19 bersangkutan mengajukan cuti tahunan untuk tahun 18 dan 19. Dalam hal demikian maka pejabat yang berwenang memberikan cuti hanya dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS paling lama 18 hari kerja. 8. Sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling lama paling banyak 6 hari kerja. Nah, ini contohnya ada ya. Contohnya Saudari Dian Sulistiowati tahun 18 menggunakan hak cuti tahunan 3 hari kerja. Sisa hak cuti tahunan Saudara Dian sebanyak 9 hari kerja. Dalam hal demikian cuti tahunan dapat diperhitungkan tahun 2019 sebanyak 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019. Yang berikutnya Saudara Wening menggunakan cuti tahunan 7 hari, sisanya berarti kan 5. Dalam hal ini hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan tahun 19 sebanyak 17 hari kerja. 5 ditambah 12 ya. Kemudian nomor 9, hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak digunakan 2 tahun berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, ini ada contoh Saputra tahun 18-19 tidak menggunakan cuti tahunan, maka tahun 2020 ya, dia bisa mengajukan 18, 19, dan 20 paling lama 24 hari kerja termasuk tahunan 2020. Kemudian Agus Wahyudi tahun 2017 menggunakan cuti 5 hari, maka dia akan sisa pada tahun 18 7 hari. Dalam demikian, cuti tahunan yang bersangkutan paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan 2019. Saudari Fazilah ya, menggunakan cuti tahunan 2018 7 hari. Tahun 19 yang bersangkutan tidak menggunakannya. Maka pejabat yang berwenang dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan 18 hari kerja termasuk 2020. Kemudian 10, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. 11, hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana angka 11 dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk hak cuti tahunan dalam tahun berjalan. Contoh, Saudari Sri Rahayu mengajukan permintaan cuti 18 selama 12 hari. Pejabat yang berwenang tidak memberikan cuti karena kepentingan dinas mendesak. Dalam hal ini, maka hak cuti pada Sri Rahayu pada tahun 19 selama 24 hari kerja, termasuk tahun berjalan. 12, dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan atas cuti tahunan dan masih ada sisa
Hak cuti tahunan tahun berjalan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk tahun berikutnya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. 13. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihitung penuh dalam tahun berikutnya. Contohnya Diki Pamungkas. Sisa tahun 18 9 hari. 2018 yang bersangkutan mengajukan cuti tahunan untuk tahun 18 selama 9 hari kerja. Pejabat yang berwenang memberikan cuti menangguhkan hak cuti tahunan 18 karena kepentingan dinas mendesak. Dalam hal ini, maka hak cuti tahunan saudara Diki tahun 19 selama 21 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun 2019, 9 ditambah 12 ya. Kemudian nomor 14, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen perguruan tinggi yang mendapat liburan peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. 15. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit yang bersangkutan. Nah, ini berarti nanti PPK itu bisa memperhatikan ya keberadaan pegawai di lokasi kerja. Nah, coba kita klik aturannya bisa apa belum. Oh, ternyata belum dapat. Oke, kembali lagi. Kita masuk ke cuti tahunan sudah tadi ya, kemudian ajukan ke bawah. Nah, di sini ada isian. Ini ada isian, kita tinggal pilih. Misalnya saya ya langsung masuk di sini. Dengan ini mengajukan permohonan cuti tahunan dengan data sebab berikut. Dalam negeri ya, jenis cutinya dalam negeri. Nah, ini tujuannya apa? Ini ditulis misalnya menengok orang tua. Nah, di mana ya? Misalnya di Kebumen ya misalnya. Nah, mulai tanggal berapa nanti tinggal klik. Misalnya mulai tanggal 23 Juni. Nah, kemudian sampai tanggal 24 Juni. Nah, di sini ada lama cuti dari kerja ya, sisa cuti 2 tahun sebelumnya 6, sisa cuti tahun lalu 6, jatah awal cuti tahun ini 12 ya. Ini pengajuan cuti tahun ini dianggap belum ada. Nah, maka total sisa cuti tahunan Anda saat ini 24. Nah, ini angka 2 ini muncul otomatis karena kita tadi mengeklik di 2 hari ini, 23 dan 24. Nah, kemudian selama menjalankan cuti alamat saya berada di mana? Tulis di sini. Misalnya di Jalan Ismail ya, Ismail RT 3 RT 6 RW 1. Nah, misalnya Desa Siti Bentar, dan seterusnya ya, lengkap. Terus demikian permohonan ini dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Lah, ini ada tambahan ini, menurut Anda bagaimana cuti tahunan yang diberikan oleh Sinaga? Kita jawab sangat baik. Nah, lalu ajukan permohonan. Kita klik ya, setelah kita klik, katakanlah kita klik ya, maka kita akan bisa melihat tampilan yang sebelumnya. Kita bisa saja klik, nanti akan muncul begini. Nah, pengajuan misalnya tanggal sekarang atau kemarin ini menjenguk ibu 2 hari ya, kemudian jumlah tanggal ini ada 2 tanggal. Nah, demikian ya, nanti kalau sudah beberapa hari kita cek ya, selalu kita cek. Nah, setelah kita sudah selesai kita bisa kembali ke beranda ya, kemudian kita bisa keluar out. Nah, mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.